Guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa, or you can call me Yunda. Hai. Gimana perasaannya waktu itu aku pernah tinggal di negara yang berbeda dan aku harus bekerja dengan teman kerja yang berasal dari 110 nationalities atau 110 keluarga negaraan. Langsung aja kita mulai ke videonya. So now everyone prepare your breath and cross check. Kita flashback sedikit dulu nih ya. Jadi waktu di tahun 2010 aku pernah tinggal di Jeddah. Aku pernah menjadi pramugari haji bersama Oriental Airlines. Kemudian aku akhirnya menjadi pramugari bareng sama Emirates Airlines dan aku tinggal di Dubai selama 3 tahun di tahun 2014 sampai 2017. Nah di saat itu aku mengalami yang namanya, mungkin yang seperti kalian perkirakan kalau tinggal di negara orang akan mengalami culture shock, terus ada diskriminasi nggak gitu. Nah semuanya akan aku jawab di sini ya. Oke, yang pertama nih, waktu aku pertama kali pindah ke Dubai, aku ngerasa kayak sedikit enggaknya kayak ragu-ragu gimana ya cara berpakaiannya kita saat kita datang ke Dubai. Pemikiran aku karena sebelumnya aku pernah tinggal di Jeddah, aku kira bakalan mungkin nanti kita di sana harus sama juga kayak waktu tinggal di Saudi Arabia, harus pakai abaya atau baju yang seperti ini nih guys. Nah, perkiraan aku seperti itu di Dubai. Ternyata pas aku sampai di Dubai enggak sama sekali. Jadi di Dubai itu lebih bebas dari soal pakaian. Kita bebas mau pakai baju apa, asalkan kalau di tempat umum kita masih menggunakan baju yang sopan. Ya bisa boleh terbuka, misalnya kalau kalian ke tempat-tempat yang memang sesuai, misalnya kayak mau ke pantai kita boleh pakai bikini, kalau memang ke pantai boleh pakai baju renang seperti sewajarnya, nggak harus pakai burkini. Jadi itu adalah hal yang membuat aku sedikit kaget juga karena aku kira di sana akan kurang lebih sama seperti peraturan pakaian di Saudi Arabia. Ternyata enggak. Yang bikin aku kaget lagi di Dubai ternyata sangat open banget mereka, bahkan ada yang namanya klub malam gitu. Terus jual minuman alkohol. Jadi di situ memang sangat berbeda dengan waktu aku tinggal di Saudi Arabia, karena di Saudi Arabia itu bisa dibilang tidak boleh sama sekali ada alkohol. Terus pakaian juga memang harus benar-benar tutup dengan pakaian abaya gitu. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat signifikan dan ternyata nggak bisa disamain semua Middle East area itu bakalan semua punya dress code yang sama. Setelah itu ke makanan, gimana sih kak di sana makanannya? Apakah ada makanan Indonesia? Tenang guys, nanti menurut aku banyak banget pilihannya di sana dan ada restoran Indonesia. Jadi jangan takut guys kalau misalnya kalian pergi ke Saudi Arabia atau ke Dubai, mereka tuh banyak sekali makanan-makanan yang kurang lebih taste-nya mirip sama makanan kita dan bahkan ada restoran Indonesia juga. Dan untuk Dubai sendiri ada restoran yang sangat famous banget di sana, itu adalah restoran Betawi, terus juga ada restoran Dapur Kita. Itu udah langganan aku sih. Jadi waktu aku tinggal di Dubai kayak hampir seminggu atau mungkin 2 minggu sekali lah at least ya, aku pasti harus ke sana terus ketemu teman-teman orang Indonesia yang juga jadi kru juga atau yang memang kerja di Dubai tapi bukan jadi cabin crew juga, tapi kita suka kayak ayo makan yuk bareng yuk di Betawi, makan yuk di Dapur Kita. Jadi itu kayak semacam small circle, jadi kita tuh kadang-kadang suka saling kenal gara-gara makan bareng di restoran Indonesia. Jadi itu bisa mengobati banget rasa kangen kita sama tanah air. Nih kita masuk ke dalam lingkup gimana sih rasanya waktu kita kerja bareng sama orang-orang dari 110 keluarga negaraan. Waktu aku sendiri pas baru training aku sedikit kaget juga ya, ternyata cara bercanda kita, cara kita bertutur kata itu bener-bener beda dengan culture orang Indonesia, dan disitu aku harus mulai adjust dan berusaha untuk bisa masuk dalam berbagai macam culture gitu. Di situ aku sempat ngerasa kayak gini ya, sempat bertanya-tanya juga gitu. Ternyata begitu. Jadi contohnya nih ya, waktu itu pas aku pertama kali masuk ke tempat training, aku kan memang mungkin kita tuh kayaknya segan gitu ya kalau ada orang yang bisa, dan dia itu adalah trainer kita langsung panggil namanya.
Waktu itu trainer aku namanya George sama Devika. Terus kita tuh emang di sana tuh terbiasa langsung manggil nama gitu kan, meskipun dia trainer, meskipun dia jabatannya lebih tinggi, manajer kita sekalipun, kita akan selalu manggil nama. Di situ aku agak ngerasa kayak sungkan dan segan juga awalnya, tapi lama kelamaan ini memang memang yang biasanya dilakukan di sana gitu. Jadi kita nggak pakai manggil Miss atau Mister atau Mrs, nggak ada panggilan kayak gitu, kecuali kalau kita ke customer ya, ke tamu. Kayak misalnya aku di business class, aku harus memanggil tamu aku pastinya dengan misalnya nama penumpangnya siapa, kita harus pakai didahulu dengan Mister gitu, Miss, Madam, kayak gitu. Tapi kalau sesama kayak di tempat training, kita nggak ada tuh panggil kayak gitu. Jadi memang straight langsung ke namanya gitu. Misalnya namanya Ayunda ya Ayunda, meskipun itu senior itu junior, kita semua panggilnya nama gitu. Dan bahkan waktu saat aku akhirnya terbang, yang jadi purser, yang jadi first officer, yang jadi pilotnya itu semuanya dipanggil nama, nggak ada captain dipanggil cap, atau dipanggil purser dipanggil miss atau siapapun, itu semuanya sama, jadi langsung panggil namanya aja. Ini adalah yang memang pasti akan kalian rasain deh pas nanti kalau kalian tinggal di negara berbeda, terus teman kerjanya tuh berbeda-beda negaranya. Seperti kita sendiri punya mindset kalau kita harus kerja tuh kerja keras gitu ya, tapi ada beberapa nationality yang mereka tuh pikirannya gini, kalau Hyunda bisa ngerjain, kenapa gue harus ngerjain gitu. Kalau bisa mereka nggak mau kerja sama sekali, itu ada guys. Jadi kebayang nggak sih, kita nih gajinya sama, workloadnya tuh seharusnya sama, tapi dia bisa menghindar dan akhirnya kita yang kerjanya lebih banyak. Wah, itu mereka tuh punya akal-akalan banget. Aku nggak mau nyebut nationality-nya apa, tapi yang jelas ini yang akan kalian hadapi juga ya kalau misalnya nanti kalian berniat menjadi cabin crew. Jadi tuh banyak banget orang-orang yang mempunyai etos kerja yang berbeda sama orang Indonesia. Bukan berarti orang Indonesia semuanya rajin, ada juga yang males, nggak bisa dipungkiri. Tapi at least kalau misalnya aku kerja sama sesama orang Indonesia barengan gitu, kayak kita udah bisa ada tektokannya tuh enak gitu ya, kayak udah langsung mikirnya dia tahu kerjanya apa, gue tahu kerja gue apa gitu. Tapi kalau orang-orang berbagai negara ini, kita harus siap-siap deh guys. Jadi di sini kalau saran aku ya, mungkin kalau kamu memang udah mau terbang nih, siap-siap, dan kamu harus tahu kerjaan kalian tuh sebenarnya apa aja. Jangan mau jadi kamu tuh double work buat orang lain. Jadi jangan sampai kamu tuh kayak nggak tahu gitu loh kerjaan kamu apa, jadi akhirnya semua dikerjain. Karena bukan apa, nanti kalian pasti akan capek banget. Mungkin sekali dua kali mungkin itu bisa dibilang kamu orangnya baik, kamu dapat amal, kamu dapat pahala, alhamdulillah. Tapi kalau terus-terusan setiap flight kamu kayak gitu, aduh capek banget. Jadi makanya di situ harus yang namanya, aku setuju banget sih sama kata-kata jangan work hard tapi work smart. Smart yang dalam arti kata sesuai dengan apa yang memang harus kalian lakuin gitu. Jadi kalau bisa aku simpulin nih, plus dan minusnya itu, waktu aku kerja di luar itu hampir kurang lebih mereka tuh nggak mengenal yang namanya seniority yang berlebihan. Aku nggak bisa bilang di negara kita tuh seperti itu, tapi mungkin iya. Tapi kalau di sana tuh memang ada porsinya. Senior itu berarti kamu tanggung jawabnya besar. Jadi ada title itu, tapi kamu juga mempunyai hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu yang juga berat. Jadi nggak bisa semena-mena kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang, kalau mungkin kalian bertanya-tanya ya, katanya emang kalau jadi cabin crew itu berarti kita harus nurut banget sama senior atau apa. Aku nggak ngerasain kayak gitu sama sekali waktu aku kerja di Dubai. Jadi memang sesuai porsinya gitu. Memang kalau misalnya itu memang pekerjaan kamu, ya itu pekerjaan kamu. Itu yang membuat nilai positifnya waktu aku tinggal di Dubai, aku kerja di Emirates itu. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya segan yang tidak seharusnya gitu. Kita saling menghormati,
tapi orang juga nggak bisa nginjek-nginjek kita semena-mena tapi nggak ada alasannya kenapa gitu. Jadi aku bisa bilang sih untuk alur kerjanya enak banget waktu di sana. Itu plusnya waktu kerja bareng dari orang dari berbagai negara itu. Terus kalau plusnya yang lain adalah kita tuh punya yang namanya tuh rasa kayak kekeluargaan gitu kalau waktu kita tinggal di luar negeri. Jadi sesama orang Indonesia kalau ketemu rasanya tuh langsung kayak happy gitu. Jadi contohnya gini nih, waktu itu aku pernah sama suami aku lagi makan di ada di daerah perkotaannya Dubai gitu, namanya Sheikh Zayed Road. Lagi makan kayak gitu, tiba-tiba ada orang, dia nggak dapat tempat duduk, terus dia nanya, may I sit here? Terus aku, oh yeah of course, aku bilang gitu kan, silahkan aku bilang. Nah terus aku ngomong lagi sama suami aku dan kita ngomong bahasa Indonesia kan, karena aku sama suami sama-sama orang Indonesia. Langsung lah si orang itu kayak, kamu orang Indonesia. Nah di situ langsung kita tuh kayak langsung menjalin silaturahmi, jadi kayak langsung ngeklik gitu loh kalau misalnya ketemu sama orang Indonesia di luar sana gitu. Jadi kayak rasanya tuh langsung ketemu family gitu. Ya nggak semua orang kayak gitu sih, cuman kurang lebih kita akan ngerasa punya rasa kekeluargaan yang besar banget kalau kita ketemu sama orang Indonesia juga di luar sana. Kalau minusnya mungkin kalian udah bisa nangkep ya sedikit tadi hint yang aku kasih. Jadi gak semuanya mau kerja keras gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat ada orang yang dia kerja keras banget nih, ya udah dia aja yang kerjain kerjaan gue gitu. Jadi ada orang-orang yang males, terus ada orang yang punya niat-niat licik, itu mah ada banget lah, pokoknya itu bertebaran deh kalau kita tuh kerja di luar negeri. Nggak usah di luar negeri sih, sebenarnya di negara kita sendiri juga banyak kayak gitu kan. Makanya prepare, jangan sampai kalian tuh baik tapi kebaikan itu it's a big no-no, karena at the end of the day kalian tuh kerja mau happy juga kan, nggak mau kalian tuh terus-terus dimanfaatkan sama orang-orang. Minusnya lagi mungkin yang kedua nih bagi aku adalah kita akan mengalami yang namanya homesick, terus culture shock tadi. Jadi ya sebisa mungkin lebih fleksibel, terus kalau bisa tetap keep in touch sama keluarga di negara asal kita yaitu Indonesia atau dimanapun family kalian berada. Jadi itu lumayan membantu banget. Oke, jadi itu adalah sharing aku tentang pengalaman aku atau aku tinggal di Jeddah dan juga di Dubai. Gimana rasanya bekerja sama orang-orang dari berbagai negara. Semoga ini bisa ngasih gambaran buat kalian kalau kalian berniat menjadi pramugari atau pramugara atau mau bekerja jadi apapun yang mungkin home base-nya itu di luar negeri gitu. Pokoknya prepare aja karena nggak akan kalian tuh emang harus strong, harus kuat, karena begitu kalian memutuskan untuk tinggal di luar negeri, kalian itu harus benar-benar mandiri. Dulu video dari aku, semoga video ini membantu buat kalian dan bermanfaat. Dan seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe dulu, terus abis itu di like juga dan di komen videonya. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat buat teman kalian yang mungkin mau kerja di luar negeri, bisa di share juga ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Thank you so much for watching guys, and see you on my next video. Bye.